Nah om gue tuh ngasih gue bass. Bass? Jadi bener kata lu gue selingkuh. Oh, bass dulu kan? Bass gue. Oke, terus. R buat ke kita, buat drummer. Biasanya tuh patokan di drummer. Karena apa? Karena drummer aba-aba di drummer pasti. Iya, apa tempo. Kalau gue tuh sama temen gue dia udah tahu tuh. Kalau masangin sequencer tuh kanan gue MP3 sama metronom, yang kirinya suara sequencer kayak suara string gitu-gitu. Jadi orang yang tiba-tiba suara cet, padahal cuma berempat doang dia rame tapi musiknya itu pakai itu dia. Kalau untuk di Jepang-Jepangan ya, gue sih alhamdulillah kelas gue udah gestar bang. Gestar di Jepang-Jepangan juga sekarang udah kalah sama yang idol-idol. Jadi sekarang harga-harga di gestar Jepangan turun. Idol apa nih? Nari-nari gitu bang. Girl band. Oh gue pernah satu hari itu bisa 3 dengan band yang berbeda. 3 dengan band yang berbeda. Oh enggak waktu di Bandung 6 bang. Dengan band yang berbeda. Apalagi main metal gitu kan kayak sambil headbang, abis main pulang-pulang dipijitin bini, kenapa? Abis headbang, pegel sini. Nah, vibe-nya juga kita ngelihat drummer metal lainnya kan, jadi kayak tertantang, wah dia bisa begitu main blasting. Sekarang lebih baik main graffiti yang mainan itu udah lebih main, wah gue tertantang di situ bang. Jadi gue sama band gue namanya Mea. Kasih cengnya di IG, jangan lupa follow. Yang gue pakai baju ini. Ini single gue yang terakhir, November namanya. Nah pas gue masuk, leadernya gitaris gue tuh udah memutuskan kayak apa sih, Jepangan gini-gini aja kan. Kita mau coba merintis ke metal. Kira kita, Mas, bisa ajarin anak saya main drum nggak? Oh bisa pak, sini ke rumah. Ya udah ke rumah. Dikirain bawa 1, bawa 4. Selamat malam rekan-rekan dari Geda Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini ada di studio band. Nah, kebetulan narsum kita adalah pemain band. Pemain musik. Spesialisasinya di drum. Kalau lihat Instagramnya atau sosial medianya tuh banyak banget tuh drumnya tuh. Ada Pearl. Ada nggak ya? Kebetulan gue bener emang Pearl. Pearl ya kan? Pearl, terus ada Tama, ada apa tuh? Zildjian ya? Zildjian. Nah, sorry lah kalau salah ngomongnya. Beliau terkenal dengan nama Pai, tapi bukan Burman. Itu gitarisnya slang dulu. Oh iya. Kalau ini Pai. Jadi salaman dulu. Oh, iya. Tenang. Pai. Nama Pai. Pai siapa? Pai aja. Panggilnya Pai. Siap. Lebih kenal Pai. Okay. Kalau nama panjang saya panjang. Iya benar. Siapa nama panjang lu? Ada 3 bait. Muhammad Farizal Adriansyah. Oh ya ngomongnya lu gua aja, napen aku kamu, jangan, ini bukan kantor bro. Oh iya saya. Ya, saya. Gimana bro? Ceritain dikit dong perjalanan tentang musikal lu kayak apa nih? Dari lo awal karir. Bayi jauh banget ya. Bayi dari nyanyi. Dari lo SMA. Maksudnya dari pertama kali kenal dunia drum dulu kah? Apa tiba-tiba selingkuh nih kan? Ada orang bisanya dari gitar dulu selingkuh ke drum. Oh iya. Iya kan? Kita nggak tahu nih, kadang-kadang ada nih. Kemarin gua baru podcast juga, atlet bola selingkuh ke hoki. Wah. Tapi jadi atlet Jawa Barat. Terkenal itu dia, bener terkenal itu gua nggak bohong. Bener juga. Nah itu maksud gue pikir selingkuh itu. Lu selingkuh apa enggak nih di sini nih? Ya. Apa dari kecil udah drum? Gimana perjalanannya bro? Jadi waktu gue SD, dari SD gue, om gue almarhum sih. Kalau kalian kenal band Mama Rocker itu dia udah pernah masuk di TV Indonesian Got Talent. Mama Rocker. Boleh di searching. Siap. Mama Rocker.
Jadi om gue selalu waktu gue kecil selalu ngebawa gue kemana-mana, dia manggung kesana kemari dan akhirnya gue, wah ngeband kayak keren nih, asik nih, banyak penggemarnya gitu kan. Nah om gue tuh itu ngasih gue bass. Bass? Jadi bener kata lu gue selingkuh. Oh bass dulu kan? Bass gue. Oke, terus? Nah berawal ngebass, udah gue latihan bass, tapi teman komplek gue itu ngejam nih, ajak ngejam, tapi gue di drum. Gue main drum, terus akhirnya kita bikin band, tapi bikin band sama orang Pelni tuh katanya. Gue main bass lagi. Jadi gue ada formasi itu, gue bertiga. Gue ngebass, gitaris gue sambil nyanyi sama drummer. Ya biasa kita zaman-zaman SD, mau ke SMP tuh kita main ngepeng-ngepeng lah, SID, netral gitu-gitulah ya. Nah mulai masuk SMA tuh gue mulai dibawa kakak gue. Kakak gue itu dia komunitas di Jepang-Jepangan. Dia ketua Lark and Seal Indonesia. Jadi gue diajak sana komunitas. Gue bilang, wih kok musik Lark and Seal nih kayak beda banget nih. Kayak Jirox. Jirox tuh mirip, karena waktu itu gue diajak pertama kali. Waktu itu Jirox masih main Jepang-Jepangan. Iman. Ya Iman tuh waktu itu mirip banget sama vokasnya Lark and Seal tuh, si Heidi. Mirip banget. Jadi waktu itu gue diajak sana, Jirox itu benar Lark and Seal-an. Gue diajak sana, akhirnya bikin komunitas Lark and Seal Indo. Nah di situ gue mulai dikenalin teman-teman. Akhirnya ada bikin band. Nah bikin band itu jadi bikin band cover Lark and Seal. Nah gue di situ mulai main drum. Main drum terus. Akhirnya mulai maju sini. Kok main Lark and Seal kayak bosen gitu aja. Nah gue ajakin teman band gue lagi. Waktu itu dia butuh drummer. Nah, akhirnya mulai agak musik-musik keras-keras lah, mulai metal-metal kayak Gazette, Deluhi gitu-gitu. Kalau mungkin tahu, di situ gue mulai keras, mulai main lagu-lagu yang kenceng lah. Akhirnya itu gue sempat main festival bang, main festivalan musik. Jadi kayak festival musik kompetisi gitulah. Alhamdulillah, gue pernah dapat the best drum buat itu. Terus pernah ada piala juara 1, juara 2, juara 3 juga pernah sih waktu itu di Wali Kota Jakarta Timur waktu itu pernah. Jadi gue main sama orang-orang temen gue di Jakarta semua. Yang di Depok cuma gue doang. Jadi gue kalau main ke Jakarta semua. Gue doang sendiri di Depok. Ya cukup modal sih, tapi alhamdulillah membuahkan hasil. Oke. Nah itu lu bicara drumnya, semua setnya. Kalau gue mau tanya tuh dari dulu emang udah dibeliin orang tua atau bagaimana? Apa di studio bandnya? Gue dulu modal dari studio band aja. Jadi kemana-mana. Dan alhamdulillah gue waktu itu kan masih sekolah lah ya, belum ada nyari duit. Double pedal itu gue minjem teman gue. Jadi mulai dari situ gue minjem teman gue double pedal. Jadi gue mulai belajar dan alhamdulillah mulai lancar sampai sekarang. Alhamdulillah mulai kerja baru gue bisa beli alat drum sendiri, double pedal sendiri, semua itu hasil kerja sih. Kalau zaman sekolah mah belum bisa. Oke, nah sekarang gue mau nanya bicara tentang musik metal, laruku, atau bisa bicara Japanese rock lah, rock Jepang. Nah ini kan kita bicara dari tahun ke tahun nih, gue lihat sih penggemarnya cukup banyak ya sampai sekarang. Tapi kalau menurut itu proyeksinya scene kedepannya tuh seperti apa ya? Terus hal-hal apa sih yang baru di dunia main band bergenre metal dan Japanese rock ini? Karena gue lihat ya apa yang baru gitu. Mungkin ada yang baru yang gue nggak tahu gitu. Kalau menurut lo apa nih bro? Sebenarnya sih kalau di Jepang-Jepangan, kita ke Jepang-Jepang dulu ya. Jepang-Jepangan itu banyak karena komunitasnya itu orang-orang seakan-akan tuh dia bener-bener lagi di Jepang gitu loh. Jadi vibe-nya tuh bener-bener bawain musik Jepang, terus acara-acara masuk di Jepang-Jepangan gitu. Jadi seakan-akan mereka tuh bercosplay gitu kan. Jadi seakan-akan mainin musik Jepang itu ya karena kita ada panggung, ada musiknya gitu. Jadi kita belajar bawain cover-cover lagu-lagu dari Jepang gitu. Lu bilang vibes-nya orang-orang Jepang. Jadi main band seakan-akan tuh pakai wig gitu. Pakai wig lah, dandanan lah semua, pakaian pokoknya anime-anime gitulah. Jadi seakan-akan tuh kita lagi ngeband di Jepang dan penontonnya juga seakan-akan lagi di Jepang gitu loh. Jadi vibe karena di Masuri itu kan rata-rata orang pada cosplay tuh. Terus makanannya makanan Jepang kayak sushi gitu dan lain-lain gitulah. Jadi sekarang mereka tuh bener-bener
Ya itu acara Jepang di Matsuri kayak gitu jadi. Oke. Mm-mm. Kayak gitu sekarang ngaruh nggak sih? Anak-anak zaman sekarang nih masih bergenre gituan nggak sih? Kalau genre lo umur segua mungkin ya masih ada gimana ya sama Japanese sama kesukaannya gede lah. Walaupun terlepas anak sekarang suka lagu kayak ya apa ya kalau sekarang genrenya Jawa ya. Iya betul. Maksud gua masih banyak nggak sih segmentasi penggemarnya gitu sih Japanese rock sama si ya rock yang mengarah ke rock metal death apa sih bilangnya? Death metal lah, banyak pokoknya. Black metal ya namanya. Metal tuh macem-macem. Metal ya pokoknya, metal tuh gitu. Terakhir gue main di Jepang tuh malah banyak bang. Oh, lu pernah main di Jepang? Enggak, maksudnya di event Jepangan. Oh, gue pikir lu pernah main ke Jepang, misalnya jadi additional J-Rock gitu apa-apa. Malah makin banyak kalau gue perhatiin. Karena apa? Oke. Sekarang ini tuh orang pada cosplay tuh pada apa sih istilahnya cosplay itu jadi kayak cosplay, jadi di cosplay nanti jalan sendiri, ntar ada penilaian, dapat hadiah gitu-gitu dia. Jadi makanya sekarang mau musik mau apa ya penting dia bercosplay aja. Malah makin banyak sekarang. Dulu ada bang namanya Enichisa ya di Blok M, cuma sekarang udah enggak sih. Oke. Terakhir itu kalau nggak salah tahun 2000, sebelum Covid bang. Itu sebelum Covid, jadi pas udah Covid udah tutup. Gitu sih. Malah sekarang yang Jepang malah ya anak muda malah yang sekarang. Tapi teknik belajarnya nih, kita ngomongin teknik belajar dulu nih. Drum lah contohnya. Antara main ketukan drum pop, rock, metal, rock sama metal udah beda ya. Metal sama Japanese juga udah beda ya. Beda. Ini gimana nih tendensi awalnya belajarnya, dan sekarang kan ada gempuran teknologi dengan drum yang apa tuh namanya? Sekali ketuk bisa ini sendiri, apa sih namanya? MIDI apa? Ya itulah jenisnya, gue kurang paham lah. Tapi intinya ada semacam itulah. Nah itu gimana proses belajarnya awal dulu? Itu gimana lu? Kalau gue sih, nah kebetulan yang abang teknologi bilang itu, gue punya bang double pedal. Itu gue pasang di double pedal namanya trigger. Nah itu dia. Nah itu gimana tuh? Nah kalau buat di metalan gue selalu pakai. Tapi kalau buat di Jepangan gue nggak pakai, karena nggak butuh. Karena kan kalau di metal kan kita butuh suara yang, karena kan kita main ngebut tuh bang. Kalau di metal tuh. Double pedal speed kan? Ya 1/16, 1/32. Kan kalau misalnya kita nggak pakai trigger, karena sound suka nggak ngebaca. Jadi cuma gitu doang bang. Tapi kalau ada trigger, itu kebaca kayak suara becek gitu bang. Oh lu connect ke mixer berarti ya? Modul. Oke. Jadi ada modul sendiri bang. Ngaruh nggak? Apa lu nggak butuh-butuh amat kalau main itu? Apakah tekniknya harus? Enggak dong, pertama kali tekniknya harus belajar main double pedal biasa. Betul, dulu main double pedal biasa. Ya kalau main double pedal biasa ketukannya juga nyampe kayaknya. Iya. Gimana mau ditambahin trigger kan? Betul. Itu kan nos kan. Kalau mobil akan gitu kan. Di Jepang juga begitu bang. Di Jepang juga ada begitu. Jadi metal, apalagi musik metal Jepang sekarang itu dia lebih ke barat-baratan sih. Kalau yang gue denger ya. Itu lebih model-model, kalau mungkin bisa di-searching namanya Nocturnal Bloodlust. Itu dia sekarang band Jepang. Itu dulu dia mainnya emang yang bener-bener metalcore Jepang. Kalau sekarang dia udah mulai deathcore, metalcore, udah kebarat-baratan lah pokoknya. Drummernya sekarang udah pakai trigger, lebih berani mainnya. Jadi sekarang gue kalau ngeliat dia ya agak lebih ribet sih bang daripada dulu. Sebenarnya kan kalau metal Jepang tuh kita kalau zaman dulu metal Jepang itu masih enak lah, masih bisa gua tangani lah. Tapi kalau yang sekarang kayak Nocturnal Bloodlust, ada lagi namanya Jiruka, itu lebih susah bang drumnya. Karena apa? Lebih ke barat-baratan dia musik-musiknya dan lebih ke techno. Nah, itu. Techno tuh apaan sih gitu loh. Kalau kita bicara technonya si pemain gitar, main kunci sekali, dia ntar ngulang tuh kayak repeater. Main kunci sekali dia nge-repeat, nyanyi. Ntar jadi dia bisa main instrumen yang lain. Apa sih namanya, delay? Bukan semacam delay, apa namanya tuh? Nah, di masuk techno ini, di musik ini kita pakai kayak background sound bang. Jadi kayak pakai sequencer. Jadi ada suara. Jadi kita tuh cuma ada. Nah itu buat di drum. Itu buat di drum. Iya kan sequencer. Tapi buat suara keluarnya itu ada suara kayak string gitu-gitu. Padahal nggak ada main string. Tiba-tiba ada aja gitu. Nah itu patokannya ada di drum. Di drum itu jadi kita jadi ngedit lah pakai software ada di Fruity Loop model-model gitu. Fruity Loop, jadi di drum connect ke mixer berkeluar. Nah itu dipisah tuh
L sama R-nya tuh. Oke. R buat ke kita, buat drummer. Biasanya tuh patokan di drummer. Karena apa? Karena drummer aba-aba di drummer pasti. Iya, apa tempo. Kalau gua tuh sama temen gua dia udah tahu tuh kalau masangin sequencer tuh kanan gua MP3 sama metronom, yang kirinya suara sequencer kayak suara string gitu-gitu. Jadi orang yang tiba-tiba suara cet 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 cet, padahal cuma berempat doang dia rame tapi musiknya itu pakai itu dia. Oh. Itu penting itu. Buat zaman-zaman sekarang, apalagi buat zaman sekarang. Dan itu gua pakai juga. Gitu. Mahal nggak? Itu bukan mahal sih bang. Pinter-pinter kita bikin. Oh, gue pikir. Kalau kita cuma modal mini mixer sama udah mini mixer mah kita modal sama headset udah. Buat drum ya. Oke. Itu karena potokan di drum doang. Jadi yang gitaris sama itu cuma tinggal ngikutin. Yang penting sound keluarnya kedengeran aja. Oh, lu pakainya Zoom Potrack dong? Enggak, gue pakai apa ya? Gue cuma mini mixer. Soundcard. Oh, soundcard. Nah, soundcard itu cuma dari laptop nyambung ke soundcard. Nah, soundcard tuh ada L sama R tuh. Iya. L-nya buat ke mixer, buat motor keluar, R-nya ke headset gua. Udah. Jadi yang makanya orang ada sekarang ada meme itu yang dengerin yang orang ngeband lagi ngeband nih, yang penonton denger tuh dan tapi yang drummer doang, yang drummer denger cuma tak tuk tak kayak itu. Ya itu. Sequencer awal kan itu pertama kali ya dulu gua pernah main gitar atau belajar gitar ya. Itu kan bicara ketukan dan irama. Tergantung lo cara bermainnya seperti apa. Kalau lo mau bermainnya arpeggio kan tuk kan semakin itu kan ada fingering awal, fingering ini kan. Setahu gue gitu. Nah, kok sekarang si techno ini mempermudah apa mempersulit sih sebenarnya? Apakah memang harus ikuti perpanjangan apa enggak nih? Maksud gue gini loh. Malah jadi lebih pede sih bang gue bilang. Oh, lebih pede? Lebih pede. Jadi kita, apalagi drummer jadi seakan-akan tuh main ngikutin yang aslinya gitu loh. Waduh, ada suara-suara. Terus yang pemain gitar bassnya kan nggak pakai apa-apa kan, cuma denger suara. Sekarang ada suara, wih rame nih suara-suara. Tapi si mereka denger juga tuh suara rame itu? Kan keluar dari mixer, keluar ke monitor out. Oke. Gitu. Nah jadi kalau misalnya drummer salah, mereka bingung. Karena kan mereka patokan cuma di drum. Jadi kalau drumnya tiba-tiba tempo miss, ya suara sequencernya juga jadi miss. Paling cuma tengok-tengokan tuh. Biasanya tuh kalau gue sama bassist gue tuh tengok-tengokan tuh. Set. Kalau ada yang salah, tengok-tengok. Ya ritmenya agak ngaco sih. Jadi agak kacau-kacau dikit gitu. Kacau lah. Apalagi kan ada lagu-lagu biasanya tengah-tengah tuh diem tuh. Cuma suara sequencer tuh. Kalau kita nggak pas, wah masih di ref nih. Drummer kecepetan banget ini. Gitu. Jadi tiba-tiba pas udah diem ada suara terus kalau kayak gitu gimana? Misalnya lu kecepatan nih, ya kan itu kan menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Betul. Kanan lu denger yang beda, kiri lu denger yang beda nih. Ini betul. Kan, ya kan? Oh enggak bang, kalau di headset selalu sama. Oh selalu sama. Gue pikir beda. Cuma kadang-kadang kita kecepatan aja. Nah iya kan, kita kan kadang-kadang nggak tahu tuh kan lagi kayak aduh cicilan belum dibayar nih kan, pay letter belum dibayar ya kan. Soalnya gue pernah kayak gitu bang. Oh nah itu gimana ceritanya? Karena jadi tiba-tiba, gue kayak cepetan nih, lagu masih sini. Nah udah gue agak pelanin tempo sambil nunggu kan ada suara tak tuk tak. Nah pas di situ gue mau pastinya pas taknya itu bang, seperempatnya itu. Ya tapi kan speed bro, lu main trigger itu kan kenceng. Iya, kan cuman kalau gue bilang sih ya mungkin itu butuh jam terbang ya. Cuman buat gue itu sulit. Kenapa? Itu kan kecepatan speed. Kalau orang lagi naik motor aja lah guys. Ya, betul. Lagi naik motor 60, lo rem jadi 40, 20-nya kan agak gitu. Ya, itu gimana menyiasatinya bro? Ya kita yang penting pertama main tenang aja dulu, tenang, santai, jangan panik. Jangan panik. Walaupun kita tahu tuh, aduh kecepatan nih. Kita pelanin aja, pelan tempo pelan aja dikit. Walaupun penonton sih rata-rata sih yang selama ini gue ini sih dia nggak ya, cuman nggak tahu ya. Ya ntar kalau udah ada yang ngomong, kecepatan. Kalau di YouTube jadi enggak, karena kan bukan pakai headset. Kalau bener. Kalau pas di live perform sih emang enggak, cuman kan tetap kan yang namanya kita lagi main kan, wah kaget kan gitu kan. Tapi biasanya sih kecepatan itu paling nggak cuma beberapa sekian detik doang sih bang. Habis itu kita pelan dikit, udah nyambung lagi. Biasanya segitu. Yang penting tuh ada metronom, ada tak. Nah itu tuh kita langsung kejar tuh. Iya emang harus nggak boleh ke distract. Nggak boleh bener. Iya. Totally nggak boleh ke distract. Jadi pikiran kita harus fokus tenang. Gitu. Kadang begini bang, penonton udah rame nih, semangat nih. Kita jadi semangat mainnya. Nah saking semangatnya tuh tempo kecepatan kita.
Itu yang bikin kadang-kadang gue bilang, waduh, gue cepetan nih, saking emosional kan biasanya kan, wah penontonnya selalu asik kan pada goyang-goyang gitu. Tapi biasanya itu metal ya, bukannya rock ya, bukannya Japanese rock ya? Mana itu Japanese rock? Oh, Japanese Kalau rock. metal tuh jarang pakai gitu sih bang, kalau gue. Nah kalau kita bicara gaya main lo nih, ini kan beda nih, ketukan, beat dan semua. Ini lu sebenarnya suka yang mana? Suka Japanese rock atau suka yang metal? Karena kalau kayak kita bilang ya, yang ikonik banget ya, kalau drummer yang ikonik buat gue di Indonesia tuh drummer netral, Eno. Oh, Eno. Lo tau kan cara dia main mirip banget ke drummer Blink-182 itu tuh siapa namanya? Travis. Itu jatuhnya apa ya? Metal atau apa? Itu Kupang dia bang. Kupang ya. Wah itu beda lagi tuh ketukannya tuh aneh lagi. Ya pokoknya dia jarang double pedal, cuman kadang-kadang kayak double pedal, dutak main namanya slide di pedal itu. Oke. Jadi sekarang lu jelasin dulu nih. Tata cara bermain drum yang bicaranya metal dan Japanese dan umum itu apa? Bicara pedal ya. Karena kalau yang lain kan sama tom-tom, apa itu simbal ya. Simbal, apa itu yang kanan kiri, float, snare itu. Nah itu kita bicaranya kan hanya diketukan. Nah cara mengetuknya gimana itu awalnya? Sebenarnya itu sih kebutuhan bang. Kalau gue lebih suka tom 2, set drumnya tom 2. Karena apa lebih emang ini gue karena terus simbal biasanya kan kalau simbal ya kayak inilah simbal normal tuh cuma 2 kan ya. Iya. Kalau gue tuh ada 1, 2, 3 Chinese kiri kanan. Itu tuh udah set gue. Maksudnya nyaman gue mainnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang cara ketukan gimana ya senyaman kita sesuai kebutuhan kita. Kalau metal mungkin lebih banyak lagi ada simbal, ada splash yang simbal kecil tuh. Nah itu ada Chinese. Tapi kalau buat Jepangan ya kalau gue sih semuanya sih butuh sih kalau gue. Ada apa aja sih pasti gue pukul. Soalnya ada waktu itu gue manggung di mana simbal baik-baik kayak kepukul aja. Ya emang gue butuh segini. Simbal baik-baik kayak kepukul aja. Kayak dipukul aja. Lah emang kepukul semua, emang gue butuh segini. Lah mau gimana? Masa harus gue kurangin tak kayak ada yang ganjel gitu gimana? Ya set ya kita bicara set ya. Tapi set itu kalau di panggung barang lo apa barang dia sih? Kalau normal di panggung ya biasanya ya set normal aja sih bang, simbal 2 gitu-gitu. Biasanya sih gue bawa sendiri kayak double pedal, snare, simbal gitu-gitu gue bawa sendiri, stand itu gue bawa sendiri. Karena ya pasti kan kurang bang. Itu termasuk metronomnya ya? Termasuk kayak model metronom yang lo denger di kuping itu? Oh itu gue cuma butuh laptop sama soundcard aja sih. Oh tapi lo bawa kan? Bawa sendiri Dong. Ya kan? Nah soundcard sama laptop, soundcardnya berapa duit bro? Kalau yang normal sih sekitar 700 bang ada. 700 ribuan. Mana ada soundcard 700 ribu? Dapat sekarang dapat. Yang kecil kayak kecil lah segini. Bonkyo. Bonkyo. Ya segitu kayak roti panggang. Iya, Bonkyo merek. Gue pernah lihat tuh, tapi keren juga lah tuh. Banyak live TikTok yang pakai. Gue ya, juga. Itu bener kayak gitu ada. Gue juga tertarik tuh buat. Tapi kalau syutingnya di sini ya kedap ya. Tapi kalau syutingnya di tempat lain tuh butuh tuh. Cuman ya emang ribut masang-masang kalau mau podcast gini. Iya, bener bang. Iya, kalau gue sih butuh itu karena gue cuma butuh lubangnya cuma butuh 3 doang. Cuman LR sama udah power. Iya, power yang gede itu ya. Iya, yang buat power ini yang buat masuk ke colokan. Iya, butuh itu udah. Kadang-kadang kalau gue di panggung tuh kan dibilangin tuh ridersnya apa, kebutuhan apa. Gue cuma butuh 1 kabel jack monitor keluar aja udah. Buat apa? Buat sequencer. Sequencer butuh berapa bang? 1 aja gue butuh. Kabel jack. Itu termasuk rider ya? Rider. Oh, gue pikir kalau rider mandi pakai aqua gitu. Atau tolak angin gitu kan. Soalnya gue denger band-band yang zaman sekarang nih yang udah beranjak tua gitu, ridernya mintanya tolak angin, medicated oil. Itu buat yang di backstage. Kalau di panggung beda ada lagi gitu ya. Gitu. Gue baru tahu nih. Kalau gue biasanya kalau di panggung gue butuh suka butuh colokan sama meja. Meja buat nama laptop sama soundcard. Sama colokan 1 buat keluar monitor. Kalau di backstage? Backstage mah gue kadang suka beng-beng. Beng-beng doang? Sama Pocari Sweat udah. Oh, boleh. Sisanya teman-teman gue mah terserah yang lain mana apa aja. Gak aneh-aneh kalau gue mah. Gak aneh-aneh. Satu macam aja. Warna putih. Aduh. Gue yang penting cemilan. Kalau makan besar kan udah pasti tuh. Gitu. Lu biasanya band pembuka kah?
band sudah level yang kayak di tengah kah atau gimana nih bro? Jadi kan Iya betul. gue nih, gue levelnya band pembuka dulu zaman SMA. Misalnya siapa yang mainnya? Raja main. Gue dulu main. Atau misalnya dulu sih zamannya pensi ya. Pensi sekolah. Pensi sekolah ya. Betul. Dia main ya gue main dulu. Band pembuka ya. Band pembuka lah, band pembuka dan formasinya tidak pernah tetap. Betul. Jadi gue cabutan besok bisa main rhythm sama backing vokal ya main. Besoknya ya lead gitar main. Besoknya kalau nyanyi nggak mungkin. Paling betul. ya nggak pernah sih. Tapi gue sendiri nggak pernah tetap. Nah kelas band lu tuh udah sampai levelnya mana? Lu main ini bro? Kalau untuk di Jepang-Jepangan ya, gue sih alhamdulillah kelas gue udah gestar bang. Alhamdulillah. Aduh. Gue mulai menitis Jepang-Jepangan dari 2007. Semua artis guys. Wah artis apa? Artis Jepang-Jepangan. Jadi kalau di Jepang-Jepangan, Laruku dan Janisnya Japanese Rock, nama dia cukup terkenal nih. Pai. Ya. Gitaris, drummer. Kebanyakan bilang kalau di orang Jepang-Jepangan tuh gue drummer 1000 band bang. Karena kadang-kadang orang yang butuh additional gue pasti manggil gue. Iya gitu emang. Emang gitu. Yang penting ada duitnya. Yang penting ada duitnya, bener. Iya kan reguler main, ya kan? Main ya kan? Yang penting ada duitnya bang. Tapi reguler lo main? Ada reguleran main? Dulu, kalau sekarang udah enggak. Jumat malam gitu? Oh enggak? Kalau dulu setiap Sabtu. Karena kita dikontrak sama Roko waktu itu. Oke. Nih, gue nanya nih sama lo nih. Kita kan ngomongin realita hidup dan rock and roll-nya Indonesia ya. Kalau kita bicara pendapatan dari main band reguler yang setiap hari Senin sampai Jumat versus kerja, lu milih mana? Ya kalau sekarang dari dulu sih gue milih kerja karena band-band itu kalau yang sekarang ini udah berkurang bang. Jadi kadang-kadang sekali manggil sebulan bisa sekali doang. Oke. Kalau lu kelasnya gestar loh. Iya, lu bukan yang ecek-ecek gitu loh kan? Kelas gestar di Jepang-Jepangan juga sekarang udah kalah sama yang idol-idol. Jadi sekarang harga-harga di gestar Jepangan turun. Idol apa nih? Nari-nari gitu bang. Oh iya. Kalau di Jepang di Jepang sekarang JKT48. Nah, model-model begitu. JKT48 sama. Sekarang banyak yang kayak gitu sekarang. Oh gitu, gue taunya JKT48 doang. Iya. Ya itu kan yang udah artisnya. Oke. Kalau yang kelas-kelas Jepang-Jepangan banyak. Nah itu kalian kumpul nggak sih kalau orang kayak gitu itu kumpulan kayak orang-orang yang suka musik Jepang gitu? Iya kayak gitu juga bang. Oh itu kapan ngumpulnya? Kumpul-kumpulan. Kayak kok ada event aja. Event pasti ngumpul. Pasti ada. Jadi kita ngambil spot mana gitu ngumpul. Sebulan sekali kah? 2 bulan sekali kah? Sekarang setiap minggu ada bang. Di mana? Di mana-mana. Sekarang rata-rata di mall. Di Jabodetabek banyak sekarang. Berarti terkorelasi yang pernah gua undang. Apa tuh? Yang kemarin gua ngomongin bendera Kenny Roger ya, cosplay. Iya mirip itu. Cosplay ya. Itu setiap minggu tuh ada band, pasti ada cosplay. Ada cosplay, ada band. Ada cosplay, betul-betul ada band. Jadi udah Jepang-Jepang udah pasti ada cosplay. Cosplaynya macam-macam sekarang. Dan nggak hanya di Jabodetabek pun, di luar kota sekarang banyak. Terakhir gua main di luar kota itu di Semarang, di Undip. Semarang. Balang. Iya. Tapi lu kalau kita bicara lu nih sekarang kalau lu bilang kerja nih, berarti lu main di rata-rata cuma Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu. Kalau jadwalnya berbenturan angkanya cocok gimana? Ya rata-rata kalau bisa berbentuk hari biasanya sih malam sih. Kalau malam masih bisa gue usahain bang. Malam. Tetap lu fokus ke kerja dulu ya? Kerja dulu. Gue pikir kan kita juga ngapain malam bang. Iya, gue pikir lu tinggalin. Gue manggung Rabu pagi, acara jam 5 pagi di Surabaya, tapi harganya cocok gitu. Pernah nggak kayak gitu? Oh belum pernah sih, tapi kalau ada kayak gitu sih mau. Duit bang. Sekarang kita bisa izin. Oh iya, sekarang bisa izin ya? Bisa izin. Aduh, dulu lu kuliah di mana? Kuliah di mana? Jurusan apa? Gua kuliah di IPI Jakarta, jurusan ekonomi. IPI Jakarta tuh. IPI Jakarta tuh ada di Cikeas sekarang. Cikeas? Bogor? Iya, Cikeas Bogor. Oke. Di situ, IPI Jakarta. Bisnis. Nah, jadi intinya drum ini adalah bisa dibilang hobi lah ya.
Hobi. Tapi menghasilkan Tapi kemarin. menghasilkan. Dulu paling banyak manggung sehari berapa kali? Oh, gue pernah. Satu hari itu bisa 3 dengan band yang berbeda. 3 dengan band yang Band berbeda. yang berbeda. Oh enggak. Waktu di Bandung 6 bang. Dengan band yang berbeda. Serius. Aneh. Waktu itu ada acara 6 berapa lagu? Tribut Laruku. Satu lagu, satu band 5 lagu. Total 5 kali 6 30 lagu buat Laruku bang. Terus lu? Nguliknya gimana? Karena udah larukuan, alhamdulillah bang. Oh. Otak gue kalau laruku parah bang. Oh gitu. Karena gue dari 2005 laruku. Yeah. Jadi kalau orang pada laruku, apa lagu Lisha? Oke dah, gak usah pakai latihan, langsung berangkat. Kebetulan tuh bandnya udah band Bandung. Gak perlu latihan lah, udah hafal. Tapi lu kesana di transport juga? Ada. Waktu itu juga kita dari band gue yang dari Jakarta juga berangkat. Gitu. Tapi itu vokalisnya juga beda ya suaranya ya. Kalau Japanese tuh agak-agak apa bisa dibilang ya? Apalagi tipe high day bang, waduh. Itu dia kayak nggak ada, ini apa sih namanya ini? Kayak nggak ada tuh. Track kayak apa? Iya, Bukan suaranya bisa nge-growl. tinggi banget. Iya bang. bukan nge-growl. Suara tinggi bisa, pas scream bisa, pas nge-growl bisa. Makan apa tau tuh? Bisa gitu. Seblak. Seblak. Nah itu. Kayak itu ya vokalisnya dulu ya, Forever and One. Saya itu untuk vokalisnya dulu lupa gue nama bandnya. Ya nama lagunya Forever and One. Atau kayak apa namanya? Pokoknya banyak band-band yang zaman dulu yang emang berarti ini genrenya balik ke zaman dulu ya bro. Ya bisa jadi ambil Kalau kita bicara band zaman sekarang kan Sheila masih tetap di pensi. Nah ya. The Massive main di pensi. Gigi main di pensi, Raja balik lagi. Wali balik lagi. Cuman kalau The Massive bang, kalau gua perhatiin ya dia kalau balik ke pensi zaman-zaman dulu kan dia zaman-zaman ikut band lomba band bang, band festival. Jago banget loh itu semua. Wah ngeri bang lagu-lagunya bang. Jago banget itu yang si semuanya bang. Gitarisnya drummernya, bassnya semua jago. Ini yang lagunya yang baru ini Semakin. Itu di aransemennya buset pakai double pedal. Lagu pop pakai double pedal. Cuman di live doang sih, cuman kalau di rekamannya emang enggak. Tapi tolak ukur bang. Kalau gue ya, jujur ya, gue jarang dengerin musisi itu dari lagu dari yang dia lagi launchingnya. Gue dengerinnya tuh dari live-nya. Karena kelihatan dia bener mainnya apa kagak, suaranya sama kayak yang di studio rekaman apa kagak. Betul, ngeri. Iya kan? Karena beda dan itu asal aransemennya pasti berbeda semua. Kayak Gigi, kayak Sheila on Seven. Oh, Gigi itu ya, bener. Lu pernah manggung sama teman-teman itu nggak? Yang udah kayak Jiro? Alhamdulillah gue pernah, waktu itu satu panggung sama Jiro pernah, Sheila on Seven pernah. Satu gitu. Backstage malah. Acara apa? Pensi di salah satu sekolah di Kota Wisata. Jadi gue waktu itu istilahnya bukan band pembuka ya, jadi satu panggung sih bang, sama Hi-Fi juga bareng. Hi-Fi. Gitu. Tapi gue band awalnya gitu. Sama kayak gue lah dulu kan. Ya. Dan backstage gue cuman kan sekolah tuh, backstage-nya cuma sebelah sekolah. Oh gitu? Satu jadi Duta lewat, Bang Duta foto dong ya, pas kita sama-sama pengisi acara di sini. Cuman kalau kita bicara sekarang, apakah masih ada orang itu menggeluti kursus kah? Atau gimana ya? Kayak lo main band, drum contohnya. Gue gak tahu ya lo kursus apa kagak. Tapi kalau zaman sekarang relate gak sih harus kursus atau gimana gitu? Ya tergantung dari orang sih. Kalau gue pribadi sendiri sih gue belajar sendiri bang. Jadi gue belajar sendiri, ngikut orang kemana-mana, ngeband, terus minta belajar ya sharing-sharing lah kalau kata orang yang sharing-sharing. Nah mulai ada YouTube, baru gue belajar YouTube. Dulu kan belum ada YouTube, jadi gue main sendiri aja, misalnya ngikut orang, manggung kemana, belajar sendiri bang. Tapi di rumah lo ada set drum? Dulu belum ada drum, gue malah gini aja bang, main double pedal gini aja, coba belajar. Walaupun ntar pas di drumnya pasti beda. Kalau cuma gilang beda, pasti beda. Beda lah, yang penting gimana kita sinkron kiri kanan, terus latihan kiri kanan, gitu aja dulu gitu. Yang malah kalau sekarang kan nggak ada bunyinya, udah ada yang nggak ada bunyinya. Main drum. Ada pakai apa sih namanya tuh? Stick apa tuh? Stick kayak ponfit gitu. Iya, tapi stick gaib bang. Iya. Dia cuma gini di rumah
Ya ada anaknya di sampingnya, tapi anaknya nggak denger sama sekali dia main apa. Iya, bener. Itu apa namanya kalau kayak gitu? Ya kalau apa sih kok kan sekarang ada drum elektrik juga tuh. Drum elektrik kan nggak perlu berisik pakai headset. Kita kalau latihan buat sendiri kan latihan bisa sendiri pakai headset tuh. Jadi ya volume juga dia sendiri yang ngatur, dia sendiri yang denger. Kita yang dari luar cuma punya pertak pertuk gitu doang. Tapi lu sendiri main drum elektrik nggak? Main, cuman beda aja sih. Soalnya beda aja, Bang. Tapi zaman-zaman Covid dulu pasti kalau main di mall-mall selalu pakai drum elektrik. Ya tapi kan kalau main metal drum elektrik gimana? Nah, waktu itu belum metal. Waktu itu metal gue masih waktu pas Covid itu ya lagi berhenti. Tapi jadi main Jepang-Jepangan ya pakai rata-rata drum elektrik, cuman ya nggak ngejiwain aja sih. Beda amat. Tapi kalau sekarang nih, kalau harus pindah genre gimana? Lu kan udah pakem lu tuh, black metal, metalcore, Japanese, tiba-tiba ada yang main ngajak dangdut. Karena pangsa pasar dangdut kan seksi sekarang, bro. Betul. Seksi banget loh kalau menurut gue. Kayak lagu-lagu dari Jawa yang kayak model Denny Caknan, kayak NDXAK, kayak NDXAK kan full DJ ya, atau beberapa band kayak Guyon Waton, pasti kan ada drumnya, ada ininya. Ada. Lu bisa nggak kalau suruh main kayak gitu? Apa lo tetap tolak apa gimana? Ya kalau misalnya harga cocok sih gue mau, Bang. Balik lagi ke situ, Bang. Duit ya. Jadi idealismenya goyang nih ya. Idealisme termakan oleh susu anak. Betul. Aduh. Apalagi kita sekarang udah berkeluarga kan. Oh gitu ya. Jadi penting begitu. Oh oke. Jadi memang tergantung panggilan ya sekarang ya. Panggilan, Bang. Saya jadi cowok panggilan, Bang. Jadi kalau reguleran ngajak main pop ya main. Tapi lebih gampang nggak sih sebenarnya? Kalau dari metal terus langsung turun ke pop atau cuman ke jazz misalnya itu. Kalau jazz beda nggak tuh? Kalau jazz sih gue pernah waktu itu main jazz, tapi jazznya jazz kayak apa sih namanya? Lagu Utali Kumahawa itu tuh yang Sesat Ke Adi tuh gue masih bisa, Bang. Utali Kumahawa yang jazznya cuma masih kayak gitu kan, tapi kalau jazz yang swing gitu tuh gue nggak tahan. Walaupun gue masih tetap gue pelajarin tuh ya, cuman ya belum dapat banget sih. Jadi sticknya yang brass namanya. Brass. Stick lagi brass. Itu buat ngecat itu, Bang. Sekarang udah nggak pakai disemprot. Iya. Terus mainnya pakai traditional grip dia yang di sini tangannya. Waduh. Tapi gue belajarin sih, Bang, kayak gitu. Kalau menurut lo tantangannya apa sih sekarang? Kalau mau jadi kayak lo nih, drummer yang dikenal sebagai gestarnya orang-orang di Japanese atau semua genre lah, nggak cuma ngomongin Japanese doang. Ya tantangannya sih, Bang, kalau gue ya minimal kita kalau misalnya dari bawah ya lu lagunya itu terus lah ya, misalnya lagu itu ya lu patenin lu aja, Bang. Lu patenin sampai bener-bener lu udah kompak sama band lu, terus lu jalanin semuanya. Jadi jangan apa sih namanya, kalau zaman dulu sih gua tuh yang ngeluarin duit dulu, Bang. Maksudnya? Ya buat event kan bayar dulu zaman dulu, kalau yang bukan gestar. Jadi kalau misalnya ini kita bayar dulu, maksudnya bayar buat main. Oke. Buat main di suatu event. Kalau zaman masih merintis kan pasti bayar dulu. Oh. Jadi misalnya ada panggung nih, biasanya sih 100, 150 lah yang normal-normal ya. Ini 150, 4 lagu gitu main. Udah lu jangan takut buat main itu dulu, emang harus merintis, namanya merintis ya. Jadi kita harus berani ngeluarin duit dulu. Sampai benar-benar kita main bagus diakuin sama orang, ya pasti kita bakal diundang dan jadi gestar, balik modal insya Allah. Udah pasti gestar pasti dibayar, Bang. Iya. Rate-nya berapa kalau gestar sekarang? Ada 5.000, udah lebih dari 5.000? Nah, kalau di Jepang sekarang gue nggak tahu ya, yang sekarang ini ya. Terakhir itu gue malah yang di luar kota, Bang. Yang di luar kota itu gue bisa sekitar 4-5 bener. Iyalah. Rate-nya sekitar personil ya? Ya, personil juga nggak dapetnya segitu, paling dibagi-bagi sama kru-kru juga. Iya. Ditambah, ya itu tadi rider tadi. Rider lu susu ultra paling. Coklat, Bang. Coklat ya. Tapi nggak idealisme nggak tergeser ke usaha nih sekarang? Enggak sih, insya Allah, Bang. Tetap mau main band? Tetap ngeband, Bang. Ngeband tetap kerja, tetap.
ngeband ya tetap, karena walaupun gue masih kerja lagi ribet-ribetnya, tiba-tiba main band kita kayak ngeluapin emosi kita bang main. Apalagi gua main metal gitu kan, kayak sambil headbang, abis main pulang-pulang dipijitin bini, kenapa abis headbang pegel sini. Emang bisa main drum ambil headbang? Justru itu kayak vibe gitu. Oh ya, tapi kan gini kan headbangnya. Begini terus tapi lu pakai wig muter. Oh, lu muter gitu ya? Toko di metal luar mah saya gua nggak pakai wig bang. Oh, lu nggak pusing ya? Kan karena apa bang ya? Kita jadi ngeliat penonton heboh, kita jadi ikutan heboh bang. Gimana caranya kita, wah gitaris gue pada gitu, vokalis gue pada gini, penonton pada gini, masa gue diem, masa kayak gitu. Kayaknya gue mau kita ngikut vibe aja kita. Gitu, walaupun abis itu kita paling pusing, gue pernah hampir mau muntah. Ya kan kayak naik kora-kora itu kan. Saking semangatnya penonton begitu, set. Dan itu lagi tengah lagu lagi. Duh, kok kayak mau jatuh. Untung lagu pas lagi cuman deg. Gue minum dulu akhirnya. Gue cuma deg cuma gitu doang kan. Jadi gue minum dulu, nah baru. Nah, lu pegel lah itu bang. Besok harinya bang baru pegel. Habis bangun tidur, wah ini kenapa nih? Pasti pegel. Kerja dong berarti. Wah pas lagi kerja, waduh. Cuma bisa gini doang gitu bang. Naik motor pakai helm lagi, aduh. Leher lu kemana? Pegel nih, habis headbang. Oke, tantangannya apa nih tantangannya kalau menurut lo? Atau gue mau nanya lupa. Inspirasi main paling terbanyak lo di drum itu siapa sih? Role model lo lah. Influencer nih. Influencer lo. Kalau di Indo gue tetap Iqmal Tobing bang. Iqmal Tobing kotak. Bukan. The Rock. The Rock salah. The Rock. Bukan ya? Bukan dong. Oh bukan ya. The Rock. The Rock. The Rock itu Ahmad Dhani kan? Iya betul. Yang drummer si gaya mainnya mirip kayak Travis juga bang. Travis juga. Cuman dia lebih rock aja bang. Kalau Travis kan lebih ngepang. Dia kan lebih kayak Eno kan ya. Eno netral lah. Dia ini banget punk banget. Pertama kali gue lihat The Rock itu terus drummer si Iqmal, gue kira Eno main begini nih. Nggak tahu ya. Oh beda. Iqmal Tobing. Dia main rock bang. Main double pedal juga dia soalnya mainnya. Gitu. Nah kalau di luar sih gue lebih ke kalau di Jepang sih gue ada aja dong Jepang kayak Natsu dari Nocturnal Bloodlust, itu dia juga termasuk yang bikin gue semangat ngeband main metal-metalan, dia juga termasuk gitu. Kalau menurut gue lo nggak mau pindah haluan nih bro. Karena pangsa pasarnya masih gede nggak sih? Metal, Japanese, ini sama reguleran yang bawa di cafe itu tiap minggu dapat 500.000, dapat 1 juta. Nah, kalau di metal justru sekarang di tahun 2025 ini lagi baik-baik ya bang. Oh. Sebenarnya dari tahun 2024 ya. Cuman di 2025 ini lebih banyak dan yang gua demen di event metal apa? Soundnya udah pasti terjamin. Oh iya. Udah pasti asik. Dibanding gua kalau main di event Jepangan atau apa. Oke. Itu udah pasti soundnya asik. Terus ya vibe-nya juga kita ngelihat drummer metal lainnya kan, jadi kayak tertantang, wah dia bisa begitu main blasting. Sekarang lebih baik ke main graffiti yang mainan itu udah lebih main. Wah gue tertantang di situ bang. Wah gue harus kayak mereka ini. Karena kan gue termasuknya gue di event metal termasuk baru bang, karena gue baru menitis di event metal itu dari tahun 2003 akhir. Lama lah, 2023 apa 2023. Oh, gue dengernya 2003 tadi. Lama. 2023 baru setahun ini ya. Jadi gue sama band gue namanya Mea. Harus cek di IG, jangan lupa follow. Yang gue pakai baju ini. Ini single gue yang terakhir, November namanya. Nah itu sebelumnya ini band Jepang bang. Sebelum gue drummer baru masuk di tahun 2022. Sebelumnya dia bener-bener full make up kostum dan udah 2 kali manggung di negara Jepang. 2 kali tur di tahun 2014 sama 2016. Itu sebelum gue masuk. Nah pas gue masuk, leadernya gitaris gue tuh udah memutuskan kayak Jepangan gini-gini aja kan. Kita mau coba merintis ke metal. Kira kita bikin lagu-lagu yang sekarang ini udah bukan kayak Jepang. Jadi kayak mulai kita beralih dari metalcore ke deathcore. Bukan metalcore Jepang lagi, tapi kita lebih ke deathcore.
Ya itu kalau deathcore tuh lebih berat lagi bang. Iya, nge-growl, nge-scream. Nge-growl, scream, terus seteman gitarnya tuh para senar 7 sekarang. Iya, Gak ada senar 6. Slipknot. Nggak, Slipknot. Iya, kayak gitu-gitu. Kita main apa? Suicide Silence. Iya. Gitu. Model-model gitu kalau barat. Rame yang denger ya? Rame bang, alhamdulillah bang. Di event metas gini. Iya, kalau yang kayak band Indonesia kan dulu ada yang terkenal tuh namanya Siksa Kubur kalau kenal. Kubur. SK Siksa Kubur atau terus apa? Terus Siksa Kubur. Sekarang kan ada namanya Strangers, drummer Putra. Betul. Dari Burger Kill tuh. Betul, Burger Kill. Burger Kill. Terus Death Squad. Death Squad. Drummer Steve Hitam? Bukan, si Roy drummernya. Iya si Roy kan, tapi Dari gitarisnya Steve Hitam. Steve Hitam. Oh itu juga tuh, sama itu. Itu kacau tuh, drummer muda tuh mainnya gila. Drummer barunya. Dibanding Andian Chorus ya kalau gue bilang ya. Oke. Ntar di YouTube banyak muka-muka orang. Ya. Tapi nggak apa-apa bro, ini drummer beneran. Jadi memang berarti pangsa pasarnya yang gue tangkap tuh udah tetap ada ya, bukan nggak ada ya metal ini ya. Metal mas sekarang lagi beragam. Malah gue apalagi besok di November ini ada Jakarta Death Fest. Jakarta Death Fest. Itu gue lupa di mana. Jakarta Death Fest 2025. Betul. Itu ada Death Squad, Burger Kill, ada tuh semua tuh bang situ. Tapi ngaruh nggak itu? Menarik perhatian lu nggak kayak festival-festival kayak gitu? Itu menarik bang. Pasti. Gue maka waktu itu kita nggak lolos aja kita. Karena band gue ini ngedaftarin bang. Cuman emang belum rezeki mungkin. Terus yang waktu tahun 2023 itu ada 2023 atau 2024 yang Weekend Open Air tuh yang di Jerman itu gua lolos 100 besar di Indonesia. Akhirnya sekarang di Indonesia diwakilin oleh dari band Bali namanya Ludisia. Dan dia lomba lagi di metal di Jerman. Malah juara 1 dari Indonesia. Seluruh dunia kalah sama dia. Sama kayak ini ya, Voice of Baceprot itu. Nah ini gestarnya. Voice of Baceprot itu tahun berapa ya gue lupa. Terus yang waktu tahun 2023 itu ada 2023 atau 2024 yang Weekend Open Air tuh yang di Jerman itu gua lolos 100 besar di Indonesia. Akhirnya sekarang di Indonesia diwakilin oleh dari band Bali namanya Ludisia. Dan dia lomba lagi di metal di Jerman. Malah juara 1 dari Indonesia. Seluruh dunia kalah sama dia. Sama kayak ini ya, Voice of Baceprot itu. Nah ini gestarnya. Voice of Baceprot itu tahun berapa ya gue lupa. Ada pokoknya. Iya kan? Kaget gue tuh. Pakai jilbab semua. Mana gitu. Mainnya metal semua. Apalagi kan drummer udah main double pedal bang. Nah, dulu enggak? Bener. Dulu enggak? Gue 2 hari yang lalu tuh. Gue tuh ngeris sama lu. Wah gila. Dulu dia mainnya nge-groove. Iya. Sekarang main metal pakai double pedal nge-groove kayak Lamb of God kan. Gila sekarang gue. Wih, udah double pedal nih. Gue soalnya gue ngikutin Instagramnya. Jadi gue update-nya gue liat mulu. Itu orang berarti jago beneran ya? Maksud gue bener-bener bisa mengikuti perkembangan tanpa dia. Itu orang-orang itu kan gak sekolah bro. Iya dia kan belajar privat sama dulu kalau nggak salah ya, kalau nggak gue salah dengar dari drummer Burger King dulu namanya apa? Idris Abah Idris. Pantesan. Belajar dari situ dia bang. Kalau orang biasa mah. Terus pernah juga sama Adrian Gorus juga pernah. Iya. Makanya nggak salah lah bang. Iya. Dan mereka bertiga aja rame bang. Basisnya juga rame, main slap mulu. Iya. Oke emang benernya groove metal lah. Dia sering manggung di Jerman. Nah itu Open World Weekend itu dia jadi gestar malah. Ya itu. Makanya gue kebayang sama Voice of Baceprot namanya apa? Betul. Baceprot. Karena kita waktu awal-awal berapa dia masih sekolah, gini-gini doang. Nggak tahu mendunia. Iya, kalau gue malah nggak tahu. Nasibnya bagus sih bang. Ya sebenarnya sih mereka genuine aja sih. Ya kan sekarang ada band yang nyiptain lagu juga cuman maling apa tuh namanya, gue lupa tuh namanya tuh. Juga ada tuh bang. Emang sekarang kayaknya band mulai berkibar lagi ya. Kibar lagi. Karena memang regenerasinya belum ada yang kayak dulu lagi tuh yang kayak kayak band baik band metal maupun yang normal. Jamrud lah yang gampang. Nggak ada lagi yang band kayak Jamrud sekarang. Susah bang Jamrud. Udah eranya udah. Bumerang deh contohnya. Bumerang juga. Udah nggak ada. Siapa lagi band metal dulu? Ya setahu gue sih yang masih bisa didengar umum ya. Kalau yang kayak udah Siksa Kubur, Burger Kill kan penggemar yang menikmatinya gitu kan. Power gitu. metal juga udah hilang bang. Power metal, iya.
Ya gitulah. Oke. Jadi pesan-pesannya apa nih? Harapan kedepannya lu mau apa? Pai. Gue sendiri, ya gue tetap Mau cari duit. Itu udah Gue pasti malas banget karena gue mau cari duit buat beli susu ya kan, nggak gitu maksud gue. Yang lain jawabannya. Ya, gue pengen apa ya? Tetap gue pengen ngedelutin di dunia permetalan sih kalau gue sih. Oh metal ya berarti. Metal. Ganti genre ini ya. Kalau di Japanese rock ya kalau ada panggilan aja. Oh jadi lebih seksi metal sekarang. Metal sekarang lagi emang di band gue Mea ini. Sekarang band gue cuman Mea. Yang di metalan ini ya gue gelutin di dunia metalan sih. Gitu. Terus lu berarti full nggak pernah latihan nih? Panggil ya main aja gitu. Ya kalau sekarang ini Mea lagi vakum karena belum ada, ya lagi pada sibuk masing-masing sih bang. Oh, tapi kerja juga mereka kayak gitu. Pada kerja juga mereka bang. Kalau ada terakhir sih manggung kita di Juni maksudnya. Terakhir. Acara apa tuh? Apa sih? Traction band apa sih anniversary band Traction, band metal Jepang juga bang. Metal Jepang lagi, metal dari lokal kita juga. Ramai Traction. Tapi kalau kayak Sepultura masih ada yang mainin gak sih? Sepultura kayak lagu-lagu yang kayak gitu tuh dari zaman dulu era itu gitu. Nggak tahu sih, udah jarang kali bang. Oh udah jarang kali ya. Udah jarang dengerin juga gue mereka tuh. Oke. Gak ada yang itu. Paling Metallica ya, kalau Metallica masih. Metallica juga udah jarang. Oh Metallica juga udah jarang. Jarang. Oke. Yang gue tahu tuh sekarang yang paling BMTH, Bring Me the Horizon. Oh Bring Me to the Horizon. Terus ya itu Suicide Silence. Suicide Silence. Oke. Keluar dari luar gitu sih bang. Gimana tuh? Pertanyaan tentang ngajarin anak-anak main drum. Jadi zaman pas COVID itu sebenarnya sih ini ide dari RT gue sih. Kalau dulu sih soalnya gue pernah ngajar juga bang drum. Oh privat. Oh privat pasti, oke. Sekali pertemuan adalah berapa gitu. Nah, mahal kalau pas, kalau pas COVID kemarin tuh, jadi apa sih namanya? Dari RT gue itu, RT gue juga rocker sih bos soalnya. RT lu di mana? Lu tinggal di mana sih? Si RW sebelah sini bang. Oke. RT gue juga termasuk rocker. Jadi dia dibandingin anak-anak pada main HP, cobalah aktivitas main futsal, bermusik. Kebetulan tahu gue drummer itu karena gue gedebak-gedebuk di rumah setiap hari. Jadi mungkin ada tetangga yang komplain. Ngadu ke RT, Pak RT datang ke rumah gue. So, oh iya, dan kebetulan Pak RT gue sih ngedukung, cuman jangan tiap hari lah bang, mas. Yaudah, ini gak lama setelah itu dipancing lu nih di WhatsApp gue, mas bisa ajarin anak saya main drum nggak? Oh bisa pak, sini ke rumah. Ya udah ke rumah, dikirain bawa 1, bawa 4, 4 orang langsung gue ajarin. Dari teknik dasar aja dulu, kiri kanan, kick, gimana 1, 2, 1, udah itu lu ya. Lama-lama udah lumayan bang. Tapi jadi duit. Hah? Tapi jadi duit di situ. Kalau di situ kita mainnya sosial sih bang, karena pas dari COVID. Oh pas dari COVID. Jadi kita sosial, gimana juga waktu itu kan gue juga belum. Ya kalau nggak karena RT gue juga gue nggak mungkin bisa kenal sama yang mana-mana sih. Oh gitu. Band gue yang apa sih, yang top 14 juga dimain di kelurahan lah. Oh. Yang namanya JAV itu. Oh cukup terkenal ya nama lo di kelurahan Tugu ini berarti ya? Alhamdulillah sih bang. Ya itu kalau karena nggak ada karena RT gue sih. Kayak teman gue Jikron terkenal banget di kelurahan. Nah itu Mas Ikun juga tuh bang. Ya, terkenal ya. Gue juga kenal waktu di kelurahan tuh bang. Ketua di mana-mana tuh. Panggung impian lo bro, yang terakhir nih. Panggung impian lo mau manggung di mana? Ya itu bang, gue masih ketagihan masih berharap di Wacken Air Open Air di Jerman tuh bang. Yakin lo dapat, tapi itu mah gak ada umur ya? Nggak ada umur sih. Nggak ada umur. Insya Allah bisa lah bang. Bisa, harus bisa sih bang, harus bisa. Berarti kalau lo manggung di Jepang, gue udah pernah podcast sama lo nih ya? Ya perwakilan band gue aja bang. Gue sih nggak berangkat. Nonton YouTube-nya aja gue. Masa lu nya nggak berangkat? Gue belum berangkat karena gue belum masuk. Lah kok bisa? Kan gue masuk di band Mea ini tahun 2022. Nah sedangkan Mea itu ke Jepang 2014 sama 2016. Ya nanti kalau dia pas mau berangkat kan lu ikut dong. Oh ya iyalah, masa gue masih drummer siapa dong? Iya, iya, berarti kan gue udah punya jejak digital. Oh pernah podcast gue masih Pai. Oh gila. Amin. Anak kelurahan Tugu lo main di Jerman, luar biasa. Amin, insya Allah bang. Oke, jadi kesimpulannya dari gue adalah
gue salah persepsi kesimpulannya. Gue pikir pangsa pasar metal itu udah mulai drop karena digantikan dengan pangsa pasar yang mungkin seniman-seniman Jawa yang juga besar pangsa pasarnya guys, kayak yang tadi gue ceritain. Ternyata panggungnya masih ada loh, penikmatnya masih ada, walaupun mungkin nggak semua orang paham. Jadi kan ada jenis musik yang nge-growl, nge-scream. Jadi itu mungkin orang bingung kan ini liriknya apa atau gimana maknanya. Nah, iya, tahu cuma jadi apaan sih lagu kan, kalau orang yang nggak ngerti kan kayak gitu. Ternyata ada pangsa pasar. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mulai belajar juga, jangan ragu, jangan bimbang lah ya, maju aja terus. Betul. Yang udah punya keluarga aja masih kepengen punya impian jadi band pembuka di Jerman. Apa tadi? Wacken Open Air. Wacken Open Air. Tuh, siapa tahu besok ada juga dari generasi kita yang ngikutin Voice of Baceprot tadi ya. Wah itu Voice of Baceprot yang lain ini. Jadi usia tidak mempengaruhi kalau dia bisa manggung di mana aja. Atau itu adalah kayak naik hajinya metal lah ya, naik hajinya metal lah ya. Wah, tanah itu suci metal tuh di tanah sucinya metal itulah patokan tolak ukurnya gitu. Oke, thank you Bang Pai. Siap. Jadi makasih buat waktunya. Sebenarnya kalau lo cari tekniknya dan apa yang beda di drum metal ke Japanese, lo bisa cari tahu sih di YouTube juga ada. Cuma beda kok, cara mainnya juga beda. Iya, beda cara main juga. Harganya juga beda sekarang guys. Ya, harga lagi banyak death metal. Udah bro. Ya tapi ya boleh lah belajar ke semua. Jadi orkestra juga ada drumnya, nggak klasik juga ada drumnya. Jadi beda tekniknya aja. Jadi kita lihat yang mana yang lebih hype sekarang. Jadi belajar aja guys. Oke, dari gua dan Pai undur diri dari studio. Studio apa nih? Studio apa ini? Gue juga bingung namanya studio apa. Studio apa ya? Studio di daerah wilayah Tugu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Guys.